Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok T Studio akan menjelaskan tugas yaitu Project 2 yang berisikan tentang bisnis model. Sebelum kami beranjak ke penjelasan tugasnya, perkenalkan dulu dari kelompok kami yang beranggotakan dari saya sendiri yaitu Ahmad Sultan Hikam Syifa dengan NIM berikut ini. Kemudian saya Hanif Fakhrin Tanjung dengan NIM sekian. Lalu saya Ivan Rifanda Sarif dengan NIM sekian. Oke, setelah pengenal kelompok, kami akan beranjak ke tugas penjelasan selanjutnya yaitu problem dan solution space di mana ini langkah awal dari kita menentukan eh, tugas yang sekarang yaitu BMC, di mana problem yang kami tentukan itu adalah kota-kota besar menghadapi masalah manajemen sampah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap daur ulang, keterbatasan fasilitas, dan logistik pengumpulan yang buruk. Dari problem yang kami buat, kami memiliki solusi tentunya, yaitu membangun platform online yang dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah dengan menyediakan tutorial, lokasi fasilitas daur ulang, sistem pelaporan, dan kalender pengingat pengumpulan sampah. Oke, selanjutnya adalah validation board. Berdasarkan problem space dan solution space yang telah kami buat, kami membuat validation board sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dari start. Customer hypothesisnya adalah pengelola bank sampah yang punya sedikit tenaga kerja. Kemudian problem hipotesis dari itu adalah sedikitnya tenaga kerja pengurus untuk melakukan pencatatan. Dari situ kami membuat core assumption. Yang pertama adalah terlalu sibuk untuk mengurus hal lain sehingga kadang terbengkalai dan juga sedikitnya tenaga kerja atau pengurus. Berdasarkan asumsi tersebut, kami melakukan proses validasi menggunakan metode wawancara, di mana hasil dari wawancara tersebut adalah tidak validnya asumsi yang sedikit tenaga kerja atau pengurus. Dan kami mendapatkan data baru, yakni terlalu sibuk untuk mengurus hal lain sehingga kadang terbengkalai, berarti asumsi tersebut valid. Dari situ kami membuat pivot satu, yakni customer hipotesisnya adalah pengelolaan bank sampah yang terlalu sibuk sehingga memiliki sedikit waktu. Kemudian problem tesisnya adalah menghabiskan waktu yang banyak untuk pencatatan data, dan solusi hipotesis dari problem tersebut adalah membuat sistem untuk manajemen pencatatan data. Dari pivot tersebut, kami membuat core assumption baru, yakni yang pertama ada mengetahui informasi mengenai data pelanggan dan sampah secara cepat. Kemudian asumsi selanjutnya adalah pencatatan data manual yang kurang efisien. Di sini asumsi yang paling beresiko dari kami adalah yang pencatatan data manual yang kurang efisien. Lalu kami melakukan validasi lagi menggunakan metode yang sama, yaitu wawancara, dan kami mendapatkan bahwa asumsi pencatatan data manual yang kurang efisien adalah valid. Dari situ kami memperbarui lagi validation board-nya menuju ke pivot 2 dengan customer hypothesis pengelola bank sampah tidak memiliki banyak waktu dan memiliki tanggungan data yang banyak. Kemudian problem hipotesis dari itu adalah kurang efisiennya pencatatan data pelanggan dan sampah. Kemudian solution hipotesis dari problem tersebut adalah membuat sistem untuk manajemen pencatatan data pelanggan dan data sampah. Selanjutnya adalah bisnis model Canva. Oke, jadi bisnis model Canvas yang kami rancang, yang pertama dimulai dari customer segment. Customer segment ini merupakan target pasar, yaitu pelanggan yang sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Kami merancang ada 5 customer segment. Yang pertama, pengelola bank sampah. Yang kedua, ada industri yang menghasilkan limbah. Yang ketiga, perumahan-perumahan, karena tentunya di dalam perumahan itu terdapat rumah-rumah yang menghasilkan sampah.
Yang keempat ada komunitas peduli lingkungan, dan yang kelima ada pengguna yang aktif di sosial media. Karena bisnis kami itu tergolong unik sehingga kami perlu promosi dari berbagai media. Setelah kami menentukan customer yang akan menjadi pelanggan bisnis kami, maka terbentuklah cara untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan tersebut yang dirangkum ke dalam customer relationship. Customer relationship yang kami rancang ada tiga. Yang pertama bantuan personal, kedua ada bantuan otomatis, dan yang ketiga ada membuat campaign bersama influencer dan masyarakat. Selanjutnya ada channel. Channel adalah cara untuk menjangkau customer melalui media. Channel ini salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Terdapat empat dari channel yang kami rancang. Yang pertama ada penjualan langsung, kedua ada platform online, ketiga sosial media, dan yang keempat mesin-mesin pengumpul sampah. Selanjutnya ada value proposition. Proposition ini nilai dari bisnis kami, yaitu yang menjadi alasan mengapa pelanggan memilih jasa atau barang dari perusahaan kami. Yang pertama ada sistem pencatatan data yang efisien, yang kedua ada menghemat waktu bagi bank sampah, yang ketiga tenaga kerja yang terlatih, keempat akses mudah dan cepat lewat aplikasi atau web, yang kelima ada mendapatkan hasil berupa barang. Selanjutnya ada kayak activities. Nah, kayak activities ini mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk untuk mendapatkan hasil dari bisnis. Yang pertama ada pengembangan sistem, yang kedua ada pemasaran dan penjualan, ketiga ada dukungan pelanggan dan pelatihan, yang keempat pelatihan untuk tenaga kerja. Selanjutnya setelah ditentukan key activities, kami membentuk key resource, yaitu daftar sumber daya yang perlu direncanakan. Yang pertama ada pengembangan perangkat lunak, kedua tim dukungan pelanggan, yang ketiga tim pemasaran dan penjualan, keempat ada aplikasi dan web untuk konsumen, dan yang kelima ada sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya key partners. Key partners ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas dari key activities yang telah kami buat sebelumnya. Yang pertama ada mitra teknologi, kedua ada organisasi lingkungan, ketiga mitra pelatihan, keempat ada perusahaan, kelima ada industri kreatif. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan pendapatan yang masuk dari perusahaan yang didapat dari pelanggan, karena dalam menjalankan bisnis, perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan. Revenue streams yang kami rancang dari bisnis kami ada pertama biaya berlangganan, kedua ada biaya penyiapan atau lisensi, ketiga kerjasama dengan mitra yang membutuhkan sampah daur ulang, dan yang keempat ada investor. Terakhir, cost structure, yaitu struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam penjalanannya untuk mendapatkan revenue. Yang pertama ada biaya riset dan pengembangan teknologi, kedua ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, ketiga ada biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, keempat ada penyewaan infrastruktur server, kelima pengeluaran pemasaran dan penjualan, keenam biaya dukungan pelanggan dan pelatihan, ketujuh ada biaya operasional, dan yang terakhir ada gaji pegawai. Setelah kami menjelaskan semua ini dari problem space dan mission space, kemudian validation board dan BMC, sekian dari kami, dari kelompok T Studio. Terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.